dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mempersembahkan kurban syukur kepadamu Tuhan. Kami pujikan nyanyian baru, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami, terpuji agunglah nama-Mu Tuhan kami. Engkau juru selamat kami, penebus kami, sesembahan kami, terpuji mulialah, kami agungkan Engkau Bapa kami. Kami bawa hati kami mengagungkan, menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
Bapa, kami mengucap syukur, kami senantiasa berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kesempatan yang Tuhan anugerahkan, juga termasuk ketika saat ini kami melanjutkan persekutuan kami dalam doa malam. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan juga melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, dan kami menyatukan hati kami untuk melayani Tuhan saat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kepada semua saudara yang sudah berada bersama dengan kami dalam doa malam saat ini dan sudah bersekutu di channel ini, puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan, dan kita sudah memulai merenungkan kitab Amsal. Sudah kita mulai dari pasal pertama, dan kita sampai sekarang di pasal yang ke-11. Saya memberi judul renungan singkat saat ini, Rumus-rumus keberuntungan, saudara. Rumus-rumus keberuntungan. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 1. Saya akan membaca sampai ayat 5 dulu ya. Amsal pasal 11 ayat 1. Mulai. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Nah, rumus-rumus keberuntungan. Jadi kitab Amsal ini banyak berisi mengenai nilai-nilai, rumus-rumus ya, jalan, kunci-kunci keberhasilan dalam hidup, dan juga peringatan-peringatan supaya kita tidak terjebak dalam kerugian, sakit, maut, ataupun hal-hal yang tidak enak. Nah, kita sekarang masuk di pasal yang ke-11 ini. Firman Tuhan berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ini sebetulnya berbicara masalah apa? Berbicara masalah kejujuran, saudara. Ya. Neraca serong yang dimaksud di sini ini adalah ketidakadilan, ya. Atau biasanya yang menggunakan neraca ini sebetulnya kemarin dulu kayaknya di salah satu ayat dari kitab Amsal yang sudah kita baca, sudah dibicarakan juga tentang tentang neraca. Nah, saudara, kalau tentang neraca, yang biasa pakai neraca itu bakul, ya, pedagang. Tapi berbicara masalah neraca atau keseimbangan itu sebetulnya juga tidak hanya bisa diterapkan kepada pedagang, tapi dalam segala segi hidup kita ini perlu keseimbangan, keadilan, dan juga hal-hal yang merupakan kebenaran. Jadi kalau di sini dikatakan neraca serong, itu artinya timbangan yang menipu. Neraca itu timbangan. Kalau dipakai untuk menimbang, nah biasanya pedagang itu bisa menipu atau uri itu ya, orang Jawa Tengah menyebutnya uri. Jadi menipu dengan timbangan untuk keuntungan diri sendiri. Jadi kalau sedang membeli sesuatu, maka timbangannya diperberat, ya, tidak seimbang. Jadi sejak awal memang tidak seimbang begitu. Di tempat yang seharusnya seimbang itu diberi pemberat supaya nanti ketika ditimbang maka dapatnya lebih banyak. Itu kalau beli, kalau kulaan. Tapi ketika si pedagang ini menjual, nanti dibuat sebaliknya.
dibuat serong neracanya. Jadi yang berat itu adalah di tempat barangnya. Sehingga nanti barang yang dijual itu jadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Nah, itu yang disebut neraca serong. Nah, di situ dikatakan neraca serong itu kekejian bagi Tuhan, ya. Tetapi ia huruf besar Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat, ya. Jadi zaman dulu disebut neraca, disebut batu timbangan, ya. Alat untuk menimbang dengan adil, dengan seimbang, seperti itu. Nah, kemudian kita baca bagian berikutnya. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, saudara, memang sekali lagi kitab Amsal itu seringkali antara ayat yang di bawah sama yang di atasnya bisa juga tidak nyambung, tapi isinya menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran, kunci-kunci kebenaran supaya hidup kita menjadi lebih baik, lebih benar, lebih selamat, seperti itu. Ini akan lebih jelas kalau dibandingkan dengan terjemahan lama. Di sana dikatakan kalau terjemahan lama, ya, apabila datang congkak maka malu pun datanglah kelak. Jadi kalau sombong maka tadi dikatakan akan menderita kerugian. Nah, ini di sini kalau congkak sama dengan sombong, congkak itu, maka kelak akan dipermalukan. Ini firman Tuhan yang berkata. Tetapi dengan orang yang rendah hatinya adalah hikmat. Saudara, jadi orang yang memiliki hikmat itu salah satunya di sini ditulis itu identik atau selaras dengan orang yang rendah hati. Saya kita memperhatikan di kiri kanan hidup kita, ya. Jikalau keangkuhan tiba jugalah cemooh. Itu sebetulnya itu bisa dirasakan, tidak sulit untuk merasakannya, saudara, ya. Hanya kemanusiaan kitalah yang seringkali menjadikan tidak terasa bahwa seseorang itu sudah melakukan kesombongan atau kecongkaan. Contohnya begini, barangkali yang bisa merasakan ini adalah orang-orang yang suka memikirkannya dan juga menghayatinya dalam kehidupan dan punya pengalaman. Coba kalau kita tiba-tiba bertemu dengan seseorang itu angkuh, sombong, ya, congkak tadi dikatakan di sana. Ya, jadi tinggi hati, congkak itu tinggi hati. Jadi segala pembicaraannya itu menuju ke arah sana, menuju kepada tinggi hati itu. Itu kan terasa toh. Anda pernah bertemu dengan orang-orang semacam itu, ada banyak loh. Kalau kita memperhatikan, jadi saudara yang menjadi pemikir dan memikirkan tentang keberadaan karakter manusia di sekeliling kita, ada orang yang semacam itu. Jadi kalau ngomong itu tinggi-tinggi gitu, sampai kadang-kadang kita ini jadi jengah itu apa ya, risih seperti itu. Ini kok orang kok sepertinya kalau ngomong itu harus di atas, seperti itu. Dan itu ada watak yang semacam itu, saudara, ya. Hanya mungkin kadarnya berbeda. Jadi jangan salah, barangkali kita yang sekarang ini sedang mengupas membicarakannya saja pernah jatuh di kondisi yang semacam itu, saudara, ya. Pernah mengalami jadi orang congkak gitu loh. Tiba-tiba membicarakan atau menyampaikan dalam pergaulan baik dengan bahasa lisan maupun sikap, itu sebetulnya sikap tinggi hati. Nah, itu sebetulnya orang yang mendengar itu sudah mencemooh dalam hati. Makanya di sini dikatakan jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Itu, ya. Jadi kalau orang congkak maka malu pun datanglah kelak, dikatakan dalam terjemahan lama gitu. Akan dipermalukan. Sebetulnya dipermalukan tapi tidak terasa. Nah, seperti itu loh. Pernah? Nah, ini yang kayak gini-gini ini kalau kita meneliti dari firman Tuhan nanti baru
kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari baru terasa, oh ya begitu ya ternyata ya. Kadang-kadang saya mungkin pernah semacam itu ya. Jadi ketika tinggi hati, congkak ada pada seseorang keangkuhan, maka cemooh atau dipermalukan itu nanti sebetulnya sudah langsung dipermalukan, hanya oleh orang-orang di sekitarnya terucap atau tidak. Nah itu loh. Nah jadi hidup itu ternyata kalau direnungkan tidak mudah ya kalau pengen hidup yang baik itu. Nah tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara, rendah hati itu ternyata ya tidak gampang. Mungkin kita sudah mencapai pada pencapaian tertentu soal rendah hati. Contohnya begini, saya mungkin bisa berkata kepada diri saya sendiri, saya ini orang yang rendah hati loh. Gitu. Tapi ada orang yang lebih rendah hati daripada kita. Dan juga ada orang yang lebih tidak rendah hati daripada kita. Nah ini yang biasanya kita lihat. Ya, orang kok begitu ya. Jadi orang yang memiliki hikmat itu salah satu syaratnya ternyata rendah hati dulu. Tapi kalau orang di dalam hatinya itu sudah berkata tidak mau mengalah, oh saya kalau bicara pokoknya bicara kasus apapun yang dibicarakan itu saya jangan sampai kalah. Nah, itu namanya orang tidak rendah hati. Ya, saya belajar dari salah satu acara televisi komedian kita ini, saudara bisa, saya tidak akan menyebutkan nama nggak enak. Tapi komedian kita ini seringkali kalau dicemooh orang itu malah jadi sebuah guyonan, dan itu justru dia laris memimpin sebagai host sebuah mata acara karena dia sering merendahkan diri. Jadi kalau dijelek-jelekan orang, katakanlah misalnya wajahnya jelek gitu, itu ya tenang aja. Dia tidak tinggi hati harus membela gitu. Ya memang saya jelek, tapi lalu ditambah dengan perkataan-perkataan 1-2 patah kata yang akhirnya justru menjadi bahan tertawaan. Dan dia tidak malu, tidak sakit hati, tidak marah ketika ditertawakan. Justru disitulah yang jadi rezeki buat dia. Nah saya merenungkan ini, iya ya, ini belajar rendah hati dari sini ini gitu. Jadi kalau orang pembelaan dirinya itu cukup kuat, ini namanya orang tidak rendah hati. Gitu. Ini yang tahu hanya Tuhan sama yang bersangkutan. Gitu. Orang lain mungkin bisa mengindikasi lah. Ya kalau saya yang biasa berhadapan dengan orang dan memang oleh anugerah Tuhan pekerjaan saya itu melayani orang, ya mungkin bisa menilai lah, wah ini orang ini pembelaan dirinya kuat ini. Kalau sudah seperti itu, jaga image banget gitu loh. Ya, jaimnya tinggi kayak seperti itu. Nah, itu masing-masing orang itu punyanya kadarnya berbeda. Kalau kadar ini sampai keterlaluan, itu yang nanti orang-orang sudah mencibirkan bibir dulu. Si anu toh. Ya iya gitulah. Seperti itu ya. Jadi, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Berikutnya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi ketulusan orang jujur itu nanti akan membawa kepada, kepada apa? Tentu saja kalau namanya dipimpin dan ini firman Tuhan memberikan dalil-dalil yang baik kepada kita, dipimpin kepada kebenaran, kepada selamat, kepada hal-hal yang tidak sampai membuat jatuh ke dalam perangkap yang merugikan seperti itu. Nah, kalimat berikutnya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi kalau kita berpikir merenungkan tentang bagian ini, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Seringkali kita membayangkan orang jujur itu diberkati Tuhan. Ya, orang jujur diberkati Tuhan. Banyak bagian Alkitab yang mengarah ke sana. Tapi ternyata belum diberkati Tuhan saja, orang jujur itu kejujurannya itu sudah membuat dia beruntung. Nah, gitu. Paham yang saya maksud?
Tuhan belum menurunkan berkat-Nya, tapi bagi orang yang jujur, orang yang tulus, ketulusannya itu sudah merupakan keberuntungan buat dia, karena itulah yang akan menolong dia. Loh ya toh, kalau orang yang jujur dan tulus gitu dibanding dengan sebaliknya orang yang tidak jujur dan tidak tulus, orang yang tidak jujur dan tidak tulus pasti hidupnya tidak tenang, banyak musuh, ya seperti itu toh. Apalagi kalau sering ketahuan ketidakjujuran dan ketidaktulusannya, akhirnya akan dipandang rendah oleh orang lain atau setidaknya dinilai memiliki karakter buruk. Nah, yang semacam itu kan sudah sebuah kerugian bagi sebuah pribadi, bagi seorang pribadi yang mengalaminya. Ya. Jadi orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, yang memimpin dia itu ketulusannya itu. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam terjemahan lama akan lebih terasa lagi, bahwa ikhlas orang yang benar itu memimpin akan dia. Ini terjemahan lama itu memang agak lucu. Tetapi akal orang jahat itu membinasakan dia. Wow. Jadi ini yang konon terjemahan lama itu diterjemahkan mirip dengan teks aslinya. Jadi kata-katanya itu tidak banyak, belum direkayasa atau belum diubah semacam itu. Terjemahan itu kan seringkali tidak harus cocok benar dengan kata-katanya, tapi apa yang dimaksud di dalam satu kalimat itu diterjemahkan seperti itu. Nah, terjemahan Alkitab itu juga begitu, saudara. Makanya paling pas kalau kita belajar bahasa aslinya. Jadi kita kemudian mengetahui paling tidak itu membandingkan beberapa terjemahan semacam ini. Di sini dikatakan akal orang jahat itu membinasakan. Bukankah ini sebuah peringatan yang luar biasa? Nah, kemudian pada hari kemurkaan dikatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bahwa harta benda tiada berguna pada masa tulah. Kalau terjemahan lama. Pada hari kemurkaan. Masa tulah. Kalau berbicara masalah tulah, ini yang hampir mirip dengan kata-kata aslinya, ternyata menggunakan kata tulah. Atau kalau di terjemahan baru tadi diterjemahkan kemurkaan. Ini ada hubungannya dengan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Tulah itu biasanya diartikan hukuman dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu harta benda sudah tidak ada gunanya. Tidak bisa disuap. Jadi pada masa tulah itu tidak bisa direkayasa dengan duit seperti itu, dengan harta benda. Nah, berikutnya, tetapi kebenaran itu melepaskan daripada mati. Ya, kebenaran orang benar melepaskan dari maut. Nah, ini isi kitab Amsal selalu begitu ya. Jadi mempertentangkan dua hal yang berbeda, yaitu antara kebenaran dan kefasikan. Nah, ini harap kita perhatikan. Ayat yang kelima, yang terakhir untuk episode ini, untuk saat ini. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Kembali lagi tadi tekankan toh, bahwa yang menolong orang benar itu ya jalannya dia yang berada di dalam kesalehan gitu. Dan itu sudah menjadi hukum alam istilahnya. Karena Tuhan berkata memang orang benar itu akan dibela oleh Tuhan yang adalah sumber kebenaran. Tetapi kalau orang fasik, orang yang tidak benar, itu akan dibiarkan menuju kepada maut atau kebinasaan. Nah, di sini dikatakan orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Untuk bagian ini saya suka membandingkannya dengan terjemahan lama karena menambahkan arti dengan lebih jelas akhirnya. Nah, kalau di terjemahan lama,
bahwa kebenaran orang saleh itu meratakan jalannya. Hampir sama ya. Tetapi orang jahat jatuh oleh kejahatannya sendiri. Jadi ditekan-tekankan seperti itu. Yang membuat orang jatuh itu sebetulnya belum sampai hukuman Tuhan. Tuhan belum menghukum aja, dia sudah jatuh karena apa? Ya karena hasil dari perbuatannya itu yang menjatuhkan dia. Ya gitu loh. Jadi dalam bagian ini kita diberi rumus-rumus keberuntungan. Itu berdampingan dengan rumus-rumus pemahaman akan kecelakaan, akan sesuatu hal yang merugikan. Nah, makanya mari kita memperhatikan rumus-rumus keberuntungan ini, hal yang membawa kepada kebaikan, tetapi yang kepada kebinasaan harus kita waspadai dan kita hindarkan, seperti itu. Jadi kitab Amsal memang memberi petunjuk kepada kita semacam ini, tapi jangan lupa bahwa semuanya ini dapat terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kitab Amsal ini sampai kepada kita juga karena karya Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak disalib di atas kayu salib, saudara, kita tidak bisa membaca kitab Amsal. Kitab Amsal tidak akan diberitakan sampai di sini. Tidak ada perintah untuk beritakanlah kabar keselamatan, jadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Itu tidak ada. Itu hanya miliknya keturunan Abraham saja. Tapi dengan karya Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan termasuk kitab Amsal ini sampai ke kita. Dan sekarang memberi petunjuk yang lebih jelas kepada kita. Saudara, nanti ke depan di bawah ini yang selanjutnya, bagian-bagian selanjutnya ini akan kita semakin diberi hal-hal yang rinci banget dari sisi-sisi kehidupan. Makanya mari perhatikan terus supaya kita memperoleh rumus-rumus keberuntungan, jalan-jalan keselamatan lebih lagi melalui penelitian kitab Amsal. Jadi percaya Tuhan Yesus sebagai dasar, tapi berikutnya firman Tuhan memberikan hal-hal yang lebih rinci kepada kita untuk menjadi modal bagi kita hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat, dan juga saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Saya diberitahu beberapa nama yang kita doakan itu ternyata sudah sembuh. Puji Tuhan, saya meneliti lagi apakah ada saat ini. Ya saudara, ada yang masih terus harus kita doakan. Nah, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam
syafaat kami. Karena itu kami menyerahkan Tuhan yang terus menjadi sumber pertolongan kami, Tuhan yang membawa kami kepada kesempurnaan di dalam kami melayani Tuhan. Dengan doa ini kami berdoa untuk situasi khusus yang sekarang sedang dihadapi oleh dunia, termasuk oleh bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang segera memberikan pemulihan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang sudah dikirimkan kepada kami, terutama nama-nama dari saudara kami yang sangat merindukan kesembuhan, kesempurnaan, pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan. Tuhan menolong kami. Kami menyerahkan saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elizabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Kaleb Herawan, saudara kami Warsiti, semuanya di Purwodadi, juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Anak Happy Kristiawan di Yogyakarta, juga saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami Anak Alex Jeuvano Wibowo, semuanya di Salatiga. Saudara kami Edita Karyanto, saudara di Ambarawa, saudara kami Anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mike Puspita Rahayu di Surakarta. Kami mengucap syukur, saudara kami Pratiwinoto Subali sudah pulang dari rumah sakit, dan Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kesembuhan dari operasi yang dilakukan. Semuanya nama-nama yang sudah kami panjatkan di doa ini, kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu. Dan Tuhan menolong sehingga pertolongan Tuhan segera dapat dirasakan oleh saudara kami, juga keluarga yang mendampingi. Tuhan berikan ketabahan, kekuatan, kebaikan, kecukupan, bahkan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain. Selain kesembuhan, saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Kustiati di Gerobogan, dan saudara kami Esra Yuliandita di Ambarawa. Tuhan memberikan apa yang mereka minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan segera menolong, dan Tuhan memberkati dengan berkat limpah rahmat kemurahan-Mu, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan semakin nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semua yang kami kerjakan oleh kami dan tim di tempat ini, dan juga kami bersama Tuhan, kami menyatukan hati, mohon Tuhan yang menyempurnakan apa yang kami kerjakan. Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan, bukan hanya pada saat kami berdoa ini saja, tetapi dalam seluruh hidup kami secara berkesinambungan, kami akan semakin berkenan kepada Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan menyempurnakan baik dari keikhlasan hati kami di hadapan Tuhan, kemurnian hati kami di hadapan-Mu, dan juga kesatuan hati tim, penguasaan mekanisme, kesempurnaan peralatan maupun konten yang ada. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih sehingga setiap hari Tuhan memberikan kepada kami berkat-berkat tambahan dan pembaharuan. Hidup kami menjadi semakin percaya diri dalam Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, memiliki semangat dan bergairah menyambut masa depan kami meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam saat ini, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Sekali lagi, yang belum memberikan subscribe, silahkan memberikan subscribe, mendukung tim multimedia kami terutama, dan juga berikan like, komen, dan share, juga dukungan doa ya saudara ya. Bagikan link kepada teman-teman di sekeliling saudara di grup-grup rohani Kristiani yang Anda ikuti, supaya lebih banyak lagi yang mendukung pelayanan kita ini dan lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.